Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa selalu memuja dan memuji Allah, menyanjung Allah, karena Dia zat yang telah menciptakan kita, karena Dia yang telah memberikan rezeki kepada kita. Yang alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, diberikan minuman, diberikan makanan, ya, yang sedang antum nikmati ini, ya. Alhamdulillah, ya, rezeki dari Allah, ya. Ada es kelapa, ya, ada air putih, masya Allah, ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang mungkin berada di luar Indonesia, yang mereka kelaparan, mereka kehausan, mencari makan susah, ya. Apalagi saudara-saudara kita di Palestina misalkan, ya. Kita masya Allah dalam keadaan gembira dan senang dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ayat yang tadi kita bacakan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, ya. Karena seorang muslim dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang kafir yang meninggal dunia mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, ya. Pembahasan ini dalam kitab Minhajul Muslim tentang salat Jumat ini cukup panjang, ya. Kemarin kita baru sampai kepada 5 poin, ya, tentang hal-hal yang patut dilakukan pada hari Jumat oleh orang yang akan menghadiri salat Jumat. Terakhir kemarin kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang sia-sia ketika imam sedang berkhutbah. Bahkan kita mengatakan kepada saudara kita yang di samping, mau samping kanan atau samping kiri atau depan atau belakang, dengan mengatakan ansit, diamlah, itu bisa merusak pahala sholat Jumat kita. Maka kita biarkan saja. Nanti setelah sholat selesai, Jumatan selesai, baru saudara kita yang ngobrol tadi kita nasihati, kita dekati, ya. Karena mungkin mereka belum tahu bahwasanya
ketika imam sedang berkhutbah kemudian ngobrol, itu bisa merusak pahala sholat Jumat. Nah, sekarang yang keenam, insyaallah, syukran, nikmat dari Allah. Yang keenam, di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi, ya, jika seseorang memasuki masjid ketika imam sedang khutbah, hendaklah dia mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi ketika imam sedang berkhutbah, seseorang datang, imam sedang berkhutbah, maka dia hendaklah jangan duduk, tapi dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena ini tidak apa-apa. Karena Nabi SAW pernah menegur seseorang ketika Nabi sedang berkhutbah, ada orang yang baru masuk, ya, kemudian duduk. Nabi tanya, apa kamu sudah sholat? Maksudnya sholat tahiyatul masjid? Belum. Maka Nabi menyuruh sholat, ya, tapi dengan meringankan sholatnya, tapi tetap dengan tumakninah. Maksudnya ketika dia sholat tahiyatul masjid, dia baca Al-Fatihah dan jangan baca surat yang panjang, An-Naba misalkan, ya, An-Nazi'at. Nah, dia baca Al-Fatihah saja tidak apa-apa. Kemudian tambahkan dengan Inna A'tayna yang ringan, ya, yang ringan. Sholat dengan ringan, tetapi tidak dengan gerakan yang cepat sehingga menghilangkan tumakninah. Ya. Jadi ini yang keenam, jika seseorang masuk ke masjid ketika imam sedang berkhutbah, hendaklah seseorang itu melakukan sholat tahiyatul masjid dengan sholat yang ringan, tidak panjang sholatnya, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di sini sebutkan nomor hadis 1117, ya. Idza dakhala ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Ya. Jika atau apabila, ya. Idza itu bisa diartikan dengan jika atau apabila. Apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, yang mau khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua, intinya sedang berkhutbah, ya, hendaklah dia ruku, maksudnya dia sholat 2 rakaat, dan hendaklah melakukan sholat itu dengan ringan, ya, mengerjakan 2 rakaat dengan ringan, ya. Misalkan tadi rakaat pertama surah Al-Fatihah, kemudian baca misalkan Inna A'tayna, nanti rakaat kedua di Al-Fatihah kemudian Qul Huwallahu Ahad misalkan, ya. Atau dia baca Al-Fatihah saja nggak apa-apa, ya. Dan kejadian pada suatu ketika, ya, Nabi SAW bertanya kepada seseorang, apa kamu sudah sholat? Belum. Maka Rasulullah pun memberitakan untuk sholat tahiyatul masjid. Apa syaratnya tahiyah? Tahiyah itu apa artinya? Tahiyah. Tahiyah itu artinya penghormatan, ya, penghormatan, ya. Di sini ada kosakata wal imamu yaktubu, ya. Ini berasal dari kata khotoba yaktubu, ya. Kalau khotoba yaktubu khutbatan itu artinya berceramah, ya, berkhutbah. Tapi kalau khotoba yaktubu khidbatan itu artinya melamar. Nah, ya, khidbah, ya kan, melamar. Jadi kadang fi'il madhi fi'il mudhari sama, tapi lihat masdarnya. Nah, kalau khutbatan itu masdar, khutbatan artinya ceramah, pidato. Kalau khidbatan artinya melamar, ya, khidbah. Siapa yang sudah khidbah? Belum, ya? Baru khidbah pertama.
Ya. Kemudian yang ketujuh, kata Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi di sini menyebutkan makruh melangkahi pundak jamaah. Ini nggak sopan ini. Ya. Lagi duduk dilangkahi, ya. Pundake maning. Makruh melangkahi pundak jamaah yang telah duduk lebih dahulu serta memisahkan di antara mereka. Kemarin sudah kita jelaskan ya, tidak boleh memisahkan orang sudah duduk ya berdua. Ya, minggir, saya mau duduk, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, ini masya Allah, Islam itu sampai segitunya dalam beradab. Ya, ketika orang itu sedang duduk bareng, tidak boleh dipisahkan. Ya, kita cari tempat yang lain yang masih kosong. Ya, masya Allah, Islam itu mendahulukan adab. Ya, sampai-sampai tidak boleh memisahkan dua orang sedang duduk. Ya, minggir Pak, saya mau sholat ini. Wah, ya. Nggak boleh. Dia cari yang lain, ya, tempat yang lain. Masya Allah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seseorang yang melangkahi pundak orang-orang. Apa kata Rasulullah? Ijlis faqad adaitah. Duduklah kamu, sungguh kamu telah menyakiti. Ini bagian dari termasuk menyakiti. Ya, kita kan kalau ada orang duduk barengan, ada orang tiba-tiba, ini orang ngapain sih, ya kan? Lagi duduk bareng enak-enak sama teman misalkan, dipisah-pisah, menyakiti. Apalagi temannya itu lama tidak ketemu, pas Jumatan bareng mungkin ya. Ada orang asing datang memisahkan. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wala yufarriqu baina ifnain. Dan hendaklah ia tidak memisahkan di antara dua orang. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Jadi ini diperhatikan ya. Walaupun kelihatan sepele, tetapi ini kata Rasulullah menyakiti. Ya. Dan ini bagian dari adab. Ya. Antum pernah seperti itu Pak? Mudah-mudahan enggak ya. Iya. Yang ke-8. Nah, ini yang ke-8. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi, beliau mengatakan haram melakukan transaksi jual beli. Nah, ketika diseru untuk menunaikan sholat Jumat. Ketika sudah ada, ya kan, masih dodolan melayani, ya kan. Pak ini berapa, nawar-nawar, tolak. Nanti dulu Mas, sudah ada. Gampang nanti kalau udah selesai sholat bisa ke sini lagi. Yuk kita sholat dulu, diajak, ya, diajak. Ya, di sini beliau mengatakan haram, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya. Hai orang-orang beriman, apabila dipanggil nudiya, ya, nudiya. Ini termasuk majhul ya, nudiya, dipanggil, diseru. Ya. Untuk menunaikan salat pada hari Jumat, apa kata Allah? Allah menggunakan fi'il amr dengan jamak fas'au. Ya, menggunakan wawu jamaah. Artinya banyak fas'au. Bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, untuk salat. Wa darul bai', tinggalkan dodolan, jual beli, tinggalkan. Ya, ketika sudah diseru untuk salat Jumat. Jangan takut pelanggan itu tidak akan datang lagi. Kalau sudah rezekinya, dia pasti datang lagi. Jangan takut. Kemarin sudah saya sampaikan. Kalau Allah sudah menetapkan satu rezeki, tidak akan kemana. Kalau misalkan orang tadi tidak jadi beli kepada kita karena kita melaksanakan sholat Jumat, orang itu tidak datang lagi, Allah akan ganti dengan
orang yang lain yang akan beli sama kita. Satu orang tidak beli, ternyata didatangkan 3 orang. Ya. 2 orang tidak jadi beli, didatangkan 5 orang. Allah akan ganti. Bisa nggak seperti ini, Pak? Nah, tapi Pak Ustadz lagi butuh duit ini. Lagi butuh duit, ya kan? Eman-eman ini. Ya, ini menguji keimanan, ya. Menguji keimanan antara akhirat dengan dunia. Ya. Jangan sampai datang ke masjid ketika khutbah kedua atau sudah iqomah, ya, baru tutup ya dagangannya. Jangan, ya. Ini yang ke-8, ya. Dan tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan seseorang jual beli di dalam masjid. Ya, nggak boleh nih dodol pakaian, dodol cincin, batu akik atau gelang apa, ya. Tidak boleh. Jualan HP, ya, jual pulsa di dalam masjid nggak boleh. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan kejelekan, ya. Semoga bangkrut, ya. Didoakan bangkrut, ya. Rasul kalau sudah mendoakan terkabul, Pak. Walaupun Rasul sudah meninggal dunia, tetapi doanya itu akan Allah kabulkan sepanjang zaman, ya. Nah, kemudian yang ke-9, di sini beliau menyebutkan, ya, disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah, ini Al-Kahfi, Pak. Kalau malam Jumat atau hari Jumat Al-Kahfi, bukan Yasin. Sunahnya itu Al-Kahfi, bukan Yasin. Ya. Kalau kita ingin menjalankan sunnah Rasul, ya ini hadisnya Rasul memerintahkan baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ya. Bukan surat Yasin. Ya. Yasinan. Ada sebuah hadis mengatakan Yasin itu jantungnya Al-Quran. Ini hadis palsu, ya. Nabi tidak bersabda seperti itu, ya. Ini memang sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika hari Jumat itu kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Bisa baca sholawat ketika sholawat dibaca ketika sholat. Jadi sebagaimana sholawat ketika kita membaca sholawat di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, dan sebagainya. Ingat, Pak, membaca sholawat bukan sholawatan, ya, membaca sholawat. Kalau sholawatan itu rame-rame, ya. Iya. Banyak orang mengatasnamakan sholawat, tetapi bukan sholawat yang dibaca, ya, malah nyanyi. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Kata beliau dengan sanad yang baik, Aksiru alayya minas salati yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Perbanyaklah membaca sholawat atasku, atas Nabi, ya. Dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, aku akan balas kepadanya sholawat 10 kali. Ya, kita wallahu alam bagaimana caranya itu Allah yang menghendaki, ya. Perbanyaklah membaca sholawat atasku pada hari Jumat dan pada malamnya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Syafaat itu kan pertolongan. Semua manusia butuh syafaat, butuh pertolongan pada hari kiamat, ya. Dan syafaat itu banyak jalannya.
kadang dari teman kita sendiri, kadang dari anak kita, kadang bisa juga dari orang tua kita, bisa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa dari puasa yang kita lakukan, bisa dari baca Quran yang kita baca. Banyak ya syafaat itu. Dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ingat Pak, yang membacanya, bukan yang memiliki Al-Qur'an. Percuma punya Al-Qur'an 5, 10 tapi berdebu. Ya, tidak dibaca. Ya. Sampai gini, wah, tebel ya. Sampai kayak asap. Ya. Enggak dibaca-baca, enggak dibuka. Ya. Maka kita ya paling tidak membaca Al-Quran itu sehari ya 1 lembar lah. Syukur-syukur 1 juz ya, atau setengah juz. Kemudian yang ke-11 yang terakhir di sini ya, memperbanyak doa pada hari Jumat. Perbanyak doa. Dikarenakan di dalamnya terdapat satu waktu dikabulkannya doa, sehingga orang yang berdoa tepat pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkan doanya dan memberikan sesuatu yang dimintanya. Setiap kita pasti berdoa. Bahkan para nabi dari sejak Nabi Adam alaihissalam, ya Allah saya sudah berdoa, tahajud setiap malam, sholat duha nggak ketinggalan, apalagi puasa Senin Kemis, terus apa lagi, sedekahnya ya kan, kok nggak dikabul-kabulkan? Kita harus yakin Allah kabulkan. Ya, tadi kalau kita memahami 3 tadi bagi orang berdoa, insya Allah kita akan lapang dada. Ternyata tidak Allah kabulkan, tidak dihindarkan dari musibah. Ternyata dengan doa kita menjadi tabungan di akhirat yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Pilih mana itu? Pilih dikabulkan di dunia, pilih dihindarkan dari musibah, atau selamat di akhirat? Tiga-tiganya, wah ini sempurna ini. Insya Allah udah Allah kabulkan, alhamdulillah, diselamatkan dari musibah, alhamdulillah, selamat di akhirat. Ini luar biasa. Ini doanya melebihi para nabi dan rasul. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yaumil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha 'azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyahu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis yang 852. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu di mana tidaklah seorang muslim memohon suatu kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla tepat pada waktu itu, melainkan Allah akan memberikan sesuatu yang dimohonkan tersebut. Allah akan memberikan sesuatu kepada hamba tersebut yang hamba berdoa kepada Allah. Dan waktu yang paling ditekankan untuk berdoa pada Jumat adalah setelah sholat asar. Jadi antum sholat asar ya berdoa, baik di masjid, di rumah, atau sedang bekerja ya berdoa. Ya, yang punya banyak utang, ya itu waktu mustajab. Ya, yang belum dapat jodoh, yang belum dapat anak, yang belum nikah lagi atau gimana ya, berdoa ya. Punya anak laki-laki, pengennya perempuan, ternyata yang keluar laki-laki lagi, berdoa lagi sama Allah ya. Terus berdoa kepada Allah.
Dan kita jangan sampai ada rasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin setiap yang Allah takdirkan itu adalah baik buat kita. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi. Kata beliau, menurut satu pendapat bahwa saat tersebut adalah semenjak imam datang hingga salat Jumat selesai. Dalam suatu pendapat, ketika imam sudah datang sampai salat Jumat selesai. Dan menurut pendapat yang lain, bahwa waktu itu, saat itu, ya, adalah setelah sholat asar. Dalam pendapat yang lain, ya. Tapi yang paling tekankan adalah yang banyak adalah setelah sholat asar. Sekarang kita masuki pada yang berikutnya. Ini tadi sudah selesai sampai 11 ya, tentang hal-hal yang dilakukan di hari Jumat bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya pembahasannya adalah syarat-syarat wajib Jumat. Ya, siapa sih yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat? Ya. Yang pertama, syarat-syarat wajib sholat Jumat adalah laki-laki. Jadi wanita tidak wajib. Ya, kalau wanita mau datang ke masjid ikut sholat Jumat, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tapi yang wajib bagi laki-laki. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Ya, jadi tidak wajib bagi hamba sahaya, bagi budak, ya, tidak wajib. Ya, jadi laki-laki kemudian merdeka. Kemudian yang ketiga, balik. Ya, udah dewasa. Udah ihtilam, mimpi basah. Bagi laki-laki yang mungkin dengan mimpi basah, kalau perempuan yang baliknya dengan haid, ya. Jadi tidak wajib sholat Jumat itu kepada anak kecil. Kemudian yang keempat, udah waktu isya ya. Yang keempat, sehat. Jadi tidak diwajibkan atas orang sakit yang tidak mampu menghadiri sholat Jumat. Kalau ada orang sakit ya, tidak mampu untuk menghadiri sholat Jumat, ya sholat di rumah, ya 4 rakaat seperti sholat zuhur, ya. Tapi ada orang-orang yang sakit tetap menghadiri sholat Jumat, Masya Allah, luar biasa. Yang kakinya pincang, yang tidak bisa jalan, ya, Masya Allah. Yang kelima nanti kita insya Allah akan lanjutkan setelah salat isya, ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nah, kita lanjutkan. Tadi syarat-syarat wajib salat Jumat adalah laki-laki, merdeka, balik, sehat. Ya. Tentunya ini adalah seorang muslim, ya, bukan orang kafir. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu berada di tempat
Ya, syarat-syarat wajib salat Jumat, yaitu yang kelima berada di tempat. Maksudnya gimana berada di tempat ini? Maksudnya orang yang mukim. Jadi orang musafir itu tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Ya, bagi orang bersafar itu tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Tapi kalau dia menemukan masjid ingin sholat Jumat, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena orang kebiasaannya kangen sholat Jumat, ketika dia musafir, pengen nyari masjid. Kayaknya kalau nggak ikut sholat Jumat ini gelisah, ya. Kayaknya kok nggak tenang, ya, nggak enak. Maka dia mencari masjid. Jadi tidak diwajibkan atas musafir, orang yang bepergian. Semuanya itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Hadis ini sudah kita pernah baca, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Salat Jumat adalah hak yang diwajibkan atas setiap orang Islam, kecuali 4 orang. Jadi diwajibkan atas orang Islam kecuali 4 orang. Yang pertama abdun mamlukun. Masih ingat ya, abdun mamlukun, budak, hamba sahaya. Awim ro'atun, wanita, mau dia kecil, dewasa, ya wanita. Kemudian ausabiyun, anak kecil, tentunya laki-laki. Au maridun, atau orang yang sakitnya parah, tidak bisa menghadiri sholat Jumat. Parah, ya mungkin dia berbaring, ya tidak bisa apa-apa, ya. Tidak bisa untuk menghadiri sholat Jumat. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa 'alaihi al-jumu'atu yaumal jumu'ati illa maridun aw musafiran aw imra'atan aw sabiyan aw mamlukan. Di sini disebutkan semuanya, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Kenapa di sini seringnya digabungkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir? Seperti dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-15, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Terus apa lagi? Ada 3. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, ya. Di sini sering menggandengkan dalam hadis ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa dikaitkan hari akhir? Karena ketika orang itu memuliakan tamu, ya, memuliakan tetangga, kemudian dia berkata yang diam kalau tidak bisa berkata yang baik, karena kebaikan-kebaikan itu ada balasannya di akhirat, ada pahalanya, ya. Jadi hari akhir nanti itu akan ada balasannya, pahalanya, ya. Entah itu balasan yang baik atau balasan yang buruk. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka diwajibkan atasnya sholat Jumat pada hari Jumat, kecuali orang yang sakit, musafir yang bepergian, ya, tidak diwajibkan. Kemudian wanita, anak kecil, dan hamba sahaya. 5, ya. Orang sakit, kemudian musafir, wanita, anak kecil, dan hamba sahaya. Di sini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan semua orang yang disebutkan serta setiap orang yang tidak diwajibkan atas mereka menunaikan sholat Jumat
dibolehkan menunaikan bersama imam serta dianggap gugur darinya kewajiban menunaikan sholat zuhur. Ketentuan tersebut berlaku untuk selamanya. Jadi yang tidak bisa menghadiri sholat Jumat, maka dia sholat seperti sholat zuhur. Pertanyaan berat. Ini masih 2 halaman lagi nih. Ternyata perkiraan saya malam ini selesai, ternyata belum selesai juga. Perkiraan saya ini selesai, ternyata nggak selesai juga. Sekarang yang terakhir pada pembahasan kali ini. Di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi syarat sahnya sholat Jumat. Syarat sahnya sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di suatu perkampungan. Al-Qaryah. Qaryah itu bisa maknanya kampung, desa atau kota. Ya. Tapi kebanyakan mengartikan qaryah itu artinya desa atau kampung. Kalau kota itu Madinah. Ya, Madinah itu kota. Al-Madinatul Munawwarah. Kota yang penuh dengan cahaya. Jadi sholat Jumat, syarat sahnya sholat Jumat adalah dilaksanakan di suatu perkampungan. Di sini Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi menyebutkan, jadi tidak sah sholat Jumat yang dilaksanakan di daerah pedalaman atau dalam perjalanan. Karena pada masa Rasulullah SAW tidak pernah dilaksanakan sholat Jumat kecuali di suatu kota atau di suatu perkampungan. Dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan penduduk daerah pedalaman supaya menunaikannya. Dan berdasarkan mayoritas perjalanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan sholat Jumat selamanya. Ya, ini di pedalaman, ya, yang jauh dari masjid. Kemudian yang kedua, syaratnya itu dilaksanakan di masjid. Nah, jadi sholat Jumat dilaksanakan di masjid, jangan di rumah sekeluarga mengadakan sholat Jumat sendiri. Ya, satu keluarga, anaknya 5, anaknya 6, anaknya 10 mengadakan sholat Jumat sendiri di rumah, nggak sah. Ya, nanti yang adzan anaknya, yang khutbah bapaknya, ya. Nanti makmumnya istri dan anaknya. Jadi dilaksanakan di masjid. Jadi tidak sah menunaikan sholat Jumat dalam suatu bangunan dan juga halamannya yang selain masjid. Nah, hal itu dimaksudkan agar kaum muslimin tidak kepanasan atau kedinginan yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Kemudian yang ketiga, di antara syarat sah sholat Jumat adalah khutbah. Nah, jadi tidak sah sholat Jumat tanpa adanya khutbah. Karena sholat Jumat tidak disyariatkan kecuali karena adanya khutbah, dan khutbah ini wajib. Dan khutbah Jumat itu dilaksanakan 2 kali. Berbeda dengan sholat Id, sholat Idul, ya. Kalau sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri itu cuma sekali khutbahnya. Beda dengan sholat Jumat. Jadi orang yang khutbah di hari Id itu jangan sampai 2 kali, sekali aja. Ya. Karena berbeda. Karena ada yang melaksanakan seperti sholat Jumat, ya, khutbahnya 2 kali. Ya, sampai di sini udah 7:30 lebih. Ini ada pertanyaan yang ini antum aja yang jawab ini, ya.
Tak bacakan soalnya untuk yang jawab. Hadiahnya minta ke panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kemarin sudah puasa hari Senin dan Selasa. Apakah besok hari Rabu masih boleh puasa? Udah dijawab. Ya. Ya, ini kan kita dengar-dengaran ada revisi, ya kan? Ada revisi. Kalau ru'yatul hilal itu, ini sepengetahuan yang anak baca. Kalau ru'yatul hilal itu puasa hari Tasu'ah itu pada hari Selasa, tanggal 9 Muharramnya, dan tanggal 10 Muharramnya itu di hari Rabu. Ya. Adapun hisab itu tanggal 9 Muharram, tanggal 15 Juli, hari Senin. Selasanya tanggal 10 bulan Muharram. Saya baca sebuah artikel, Ustaz siapa saya lupa. Untuk kehati-hatian, puasalah berturut-turut sebanyak 3 kali. Senin, Selasa, Rabu. Ya. Senin, Selasa, Rabu. Kamis. Senin, Kamis. Dapat semua teh. Dapat semua. Wes berturut-turut. Ya. Tambah 9 lagi. Ya, bagi yang berkeyakinan tanggal 9 itu di hari Senin, ya Selasanya tanggal 10 Muharram, ya. Ya wallahu a'lam, ya. Masih boleh untuk besok puasa. Ada yang lain? Saat sholat Jumat kan di sini dilaksanakan di suatu perkampungan di satu kota. Nah, ini yang sering analis perkotaan ini akan parkir jadikan masjid untuk sholat Jumat. Kantoran. Yang pertama, terus yang kedua, yang di pedalaman, cuman pedalamannya mungkinnya cuma 2 bulan karena suatu pekerjaan. Tapi didirikan masjid untuk sholat Jumat. Ya, kalau di pedalaman didirikan masjid untuk sholat Jumat, ya sah-sah saja, tidak apa-apa. Ya, terus orangnya tidak dapat dulu. Misalnya pada saat itu perjalanan mungkin bahwa pulang ada di sini. Iya. Jadi tadi yang saya disebutkan di sini tidak ada batasan jumlah. Ya, ada yang berpendapat harus 40, kan? Harus 40 orang. Kalau 40 orangnya berat. Sedangkan di satu pedalaman, suatu perkampungan misalkan kurang dari 40. Terus kapan mereka akan sholat Jumatnya? Sedangkan sholat Jumat di situ ada masjid dibangun, tapi tidak didirikan sholat Jumat. Jadi menurut saya kurang tepat kalau harus minimal 40 orang. Yang penting di situ di masjid ada khutbah, berapa orang pun insya Allah sah. Ya, insya Allah sah sholat Jumatnya. Tapi memang di situ ada masjid enggak? Enggak ada. Ya. Tapi jauh dari masjid enggak itu? Kalau sebenarnya kalau dekat dengan masjid ya ke masjid. Kalau dia bukan masjid, ya tidak sah. Ya. Dia akan jadi masjid, nanti setelah itu enggak jadi masjid, ya. Jauh dari masjid. Ya insya Allah kalau darurat seperti jauh dari masjid. Kalau di kota sih ada cuma mendirikan sendiri untuk
karyawannya. Ya kalau ada rencana seperti itu ya sebenarnya di situ ya dibangun masjid lah. Jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Insya Allah pahalanya banyak orang bangun masjid itu. Ya. Siapa nih? Mas? Siapa? Kalau sudah coba, saya kan ada yang sekarang ini, bahkan ada yang coba ini, nah, terus dia belajar di kosong. Lagi sholat Jumat, lagi khutbah. Itu masuk ke jual beli, Ya, kalau dia sedang ini transaksi akad, ya itu termasuk. Jadi jual beli itu nggak mesti harus orang berhadapan-hadapan di masjid, enggak. Kadang dengan HP pun bisa. Ya, tawar menawar misalkan, deal, saya transfer sekian, ya itu termasuk jual beli. Ya, nggak boleh. Enggak, tapi setelah selesai sholat Jumat, sudah selesai segala macam selesai berkait sholat, bisa bagaimana nih? Anak tanya, kok dulu ini, kok sholat lagi? Mereka jamaah tidak mencukupi waktu, jadi ini kan sholat dulu. Anak dulu, mereka kan sampai sholat dulu, gantian karena di jamaah total tidak sampai 40. Karena dia mendirikan sholat Jumat kurang dari 40 orang. Setelah selesai dia sholat lagi sholat zuhur. Ya kalau dia pikirannya nggak sah, kalau nggak ada 40 ya nggak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja, kan gitu. Nggak ngapain dia sholat Jumat? Kalau berkeyakinan kalau kurang dari 40 nggak sah atau nggak ada. Iya. Kalau dia berpendapat seperti itu, lah iya mikirnya gitu. Lah ngapain nih sholat Jumat? Kalau ngitung nggak ada 40, terus sholat zuhur, ya. Jadi tidak dibenarkan ya ketika orang itu sudah sholat Jumat kemudian dia melaksanakan sholat zuhur, ya tidak dibenarkan. Ini khusus untuk sholat Jumat. Sampun? Pun. Oke. Yang puasa pada lapar nih. Ya sampai di sini kurang lebihnya saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan dan kesalahan saya. Ya saya sebagai hamba yang lemah yang tidak luput dari kesalahan. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.